Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas simulasi SIMAK UI ya, tahun 2026. Ya, oke, yang sudah melaksanakan simulasi, semoga kalian semuanya bisa. Semoga besok dimudahkan ya, tanggal 13. Oke, langsung saja. Ini berarti bagian numerik ya, soal nomor 1. Suatu persegi panjang dengan panjang diagonalnya adalah 10. Ya, gambarannya ya, kita punya persegi panjang. Diagonal itu miringnya ya, Dek. Nah, ini tuh 10. Oke, selanjutnya terletak pada kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti semua koordinatnya adalah positif. Awalnya ya. Nah, setelah itu jika persegi panjang ditranslasi dua satuan ke bawah ya. Oke, kita punya titik awalnya X, Y, kita translasikan ke bawah maka negatif 2. Lalu nggak ada translasi kanan kiri ya, maka atasnya 0. Nah, ini menjadi A aksen. Kalau translasi tinggal dijumlah aja. X tambah 0 itu adalah X, Y tambah min 2 itu Y min 2. Selanjutnya, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalian harus hafal ya. Dimirorkan atau dicerminkan terhadap sumbu X, nanti bayangannya menjadi X, min Y. Nah, berarti bayangan akhirnya ini tetap ya, berarti X. Yang ini kita kali negatif, maka min Y plus 2. Inilah bayangan akhirnya. Nah, untuk koordinat A ini nggak ngerti awalnya ya, B juga nggak tahu, C awalnya juga nggak tahu, D awalnya juga nggak tahu. Tapi kita sudah dapat bayangan akhir untuk A dan B. Nah, bayangan akhirnya itu kan X, min Y plus 2. Nah, kita untuk mencari koordinat awal untuk A ya. Maka nanti ini berarti kan X aksen, ini berarti Y aksen. X aksennya itu 1, ya, ini 1. Berarti artinya X-nya 1. Y aksennya itu adalah 1 juga, ya. Ini kan artinya X aksen, Y aksen. Nah, berarti Y aksennya 1 sama dengan min Y plus 2. Berarti min Y sama dengan 1 kurangi 2. Min Y sama dengan min 1, berarti Y-nya 1. Nah, kita dapat koordinat awalnya, X-nya 1, Y-nya 1. Nah, ini sesuai ya, berada di kuadran 1 juga, berarti ini 1,1. Selanjutnya, kita akan mencari titik awal untuk koordinat B. Berarti kan B aksen itu artinya X, min Y plus 2. Ini adalah X aksennya, ini Y aksennya. Ya, X aksennya itu 7, Y aksennya itu 1. Berarti 7 sama dengan X, berarti X-nya ketemu 7. Y aksennya 1 ya, 1 sama dengan min Y plus 2. Maka sama aja ya, min Y sama dengan 1 min 2. Min Y sama dengan min 1, Y-nya ketemu 1. Inilah titik awal untuk koordinat B. Ya, berarti awalnya 7,1. Nah, yang ditanya adalah tentukan koordinat C dan D-nya. Nah, kita menggunakan Pythagoras terlebih dahulu ya. Oke, kita akan mencari panjangnya AB, 1 ke 7 itu panjangnya 6. Nah, kita pakai Pythagoras, maka nanti akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat itu kan akar 64. 64 di akar itu 8. Ketemu panjangnya BC. Nah, karena udah ketemu panjangnya BC, kita bisa menentukan koordinat C dan D. Nah, untuk koordinat C ini X-nya sama ya, karena B X-nya 7, berarti C juga X-nya 7. 1 naik 8, maka jadi 9. Selanjutnya koordinat D. D-nya ya, ini berarti X-nya sama-sama 1. Nah, ini 1 naik 8 jadi 9. Oke, jawabannya adalah ini ya. Oh, mungkin ini kebolak-balik ya, ini 1,9 sama 7,9 ya. Berarti yang dimaksud ini adalah C, ini adalah D-nya. Ya, paham ya sampai di sini ya. Oke, transformasi harus kalian pahami. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Seorang dokter meresepkan obat dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan setiap hari untuk seorang pasien dengan berat badan 60 kg. Setelah 2 hari pertama, dosis obat dikurangi menjadi 3 mg per kilogram berat badan per hari untuk sisa pengobatan 5 hari. Total dosis obat yang diterima pasien selama 5 hari. Begini ya, berarti kan 2 hari pertama pasien tersebut menerima 5 mg ya. 5 mg per kilogram. Berat badannya berapa? Berat badannya 60 kg. Kita kali 2 karena dapat 2 hari. Ya, berarti kilogramnya boleh kita coret. 60 dikalikan 5 itu 300, 300 kalikan 2 itu 600. Ya, berarti 2 hari pertama pasien tersebut dapat 600 mg. Selanjutnya, sisa 3 hari berikutnya ya. 3 hari berikutnya, totalnya kan 5 hari. Pasien itu minum obatnya cuma 3 mg per kilo ya. Berat badannya sama ya, 60 kg kita kali dengan 3. Coret-coret ya, 3 kalikan 3, 9, 9 kalikan 6, itu 54. Oke, ya ketemu nih, 0, 4, 6 tambah 5 itu 11. 1140 ya jawabannya. Paham ya dek? Oke, harus bisa menganalisis soalnya ya, semangat ya. Nah, nomor 3 ini. Diketahui fx-1 sama dengan 2/3 ditambah fx dan f0 sama dengan 36 dikurangi f21. Ditanya f0. Saya akan mengubah yang ini dulu ya, persamaan ini ya. Berarti kan boleh kayak gini jadinya, fx dikurangi fx-1 itu nilainya, ini pindah ke sini, gantian ini pindah ke sini, sama dengan negatif 2/3. Nah, ini adalah tipe membentuk baris aritmatika. Sama saja kayak mencari selisih ya. Misalkan contoh nih, mencari B itu adalah U2 min U1 atau U3 min U2. Nah, ini berarti fx dikurangi fx min 1. Ya, berarti ini adalah selisihnya. Selisihnya ketemu min 2/3. Ya, untuk baris aritmatika, rumus UN ya, atau fx itu adalah f0 pada saat x-nya awal tuh 0 ya. f0 ditambah dengan n kali b. Ini kalau rumus baris aritmatika terhadap fungsi. Sorry, ini bukan fx ya, Dek. Saya salah tulis. fn maksud saya. fn. fn itu rumusnya adalah f0 ditambah n kali b. Nah, saya akan mencari untuk f21 terlebih dahulu, maka nanti f21 sama dengan f0 ditambah dengan 21 kali b, b-nya itu negatif 2/3. Maka f21 sama dengan f0, 21 bagi 3 itu 7, negatif 14. Begini ya. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan ini ya. Kita akan mencari f0. f0 sama dengan 36 dikurangi f21. Ya, berarti 36 dikurangi f21 itu f0 dikurangi 14. Ya, maka 36 dikurangi f0 ditambah 14. Ya, negatif f0-nya pindah ruas ke kiri ya. Maka f0 ditambah f0 itu 2f0. 36 tambah 14 itu 50. Kita dapat f0-nya 25. Oke. Jawabannya E. Lanjut ya ke soal nomor 4. Ini soalnya panjang jadi saya screenshot aja ya. Sebuah mesin penjual makanan otomatis menerima uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan 50.000. Jadi mesin tersebut tuh hanya menerima pecahan tersebut uangnya ya. Mesin tersebut menawarkan 4 jenis makanan yang berbeda. Ada yang harganya 7.000, 15.000, 18.000, dan 25.000.
Dinda memiliki 5 lembar uang seribuan. Nah, saya akan tulis dulu ya. Uang yang dimiliki oleh Dinda. Berarti 5 dikali dengan pecahan 1000. Berarti dia punya uang 5000. 4 lembar uang 2000. 4 dikali 2000. Itu berapa? 8000 ya. Lalu 3 lembar uang 5000. 3 dikali dengan 5000, 15.000. Dan 2 lembar uang 10.000. 2 lembar uang 10.000. Ini 20.000 ya. Lalu 1 lembar uang 50. 1 lembar uang 50.000. Ya, ini 50.000. Dinda ingin membeli makanan sebanyak mungkin dari mesin tersebut dengan uang yang dimilikinya, tanpa menyisakan uang yang dimiliki. Jumlah maksimum makanan yang bisa Dinda beli. Oke, saya akan menghitung dulu uang yang dimiliki oleh Dinda ya. Ya, 0, 0, 0, 8 ditambah 5 ditambah 5 itu 10, 18, nyimpen 1, 2, 4, 9 ya. Uang yang dimilikinya tuh 98.000. Nah, strateginya gini aja. Kalau ingin jumlah makanan yang banyak, berarti kan langkahnya Dinda harus membeli yang paling murah. Kita akan coba ya. 98.000 kita bagi dengan 7.000. Apakah habis dibagi? Coret, coret ya. 9 bagi 7 itu 1, ini 7, 28 bagi 7, 4, habis dibagi ya. Iya, berarti Dinda ini bisa membeli 14 makanan. Oke, jawabannya adalah poin B. Karena habis dibagi, otomatis uang Dinda kan diterima oleh mesin otomatis tersebut ya. Karena pecahannya sesuai dengan mesin otomatis tersebut ya. 1000, 2000, 5000, 10.000, dan 50.000. Oke ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ya, kita masuk ke soal nomor 5. Diberikan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X6 ya. Rata-ratanya adalah A. Ya, jika datanya ini rata-ratanya A, kita akan hitung langsung saja ya. Maka nanti X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 dan seterusnya sampai ditambah dengan X6. Kita bagi dengan 6 data. Rata-ratanya itu adalah A. Berarti kita dapat di sini X1 ditambah dengan X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan X6 itu nilainya 6A. Ini persamaan ke 1. Selanjutnya, apabila datanya diubah menjadi pola X1/3 ditambah 3, X2/3 ditambah 6, X3/3 tambah 9, dan seterusnya, rata-ratanya menjadi 14,5. Oke, saya buat di sini ya. Berarti kan X1/3 ditambah 3, kita tambah dengan X2/3 ditambah 6, kita tambah dengan X3/3 ditambah dengan 9, dan seterusnya, berarti sampai X6/3 ditambah berapa nih? Kita lihat polanya ya. 3 ke 6 itu kan naik 3. 6 ke 9 itu juga naik 3. Nah, ini berarti baris aritmatika ya. 3, 6, 9. Sampai suku ke-6 ya, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, itu 15, 15 tambah 3 itu 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya berarti yang terakhir suku ke-6-nya ditambah 18. Oke, sama saja ya, kita bagi dengan 6 data, rata-ratanya adalah 14,5. Oke ya, berarti di sini 1/3 dikali X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya sampai tambah X6, kita tambah dengan ini 3, 6, 9 gitu ya. Kita tambah dengan 3, 6, 9. Oh, ini nggak ada komanya, sorry. 3, 6, 9, 12,
15, dan 18. Ya, hasilnya adalah 14,5 dikali dengan 6. 14,5 kita kali dengan 6 ya, 30 nyimpen 3, 24 tambah 3 itu 27, ini 8 ya, 87. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dari persamaan ke-1, kita dapat X1 tambah X2 sampai tambah X6 tuh nilainya 6A. Nah, kita substitusikan ke sini. Ya, saya substitusikan, ini berarti persamaan 2 ya. Saya substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Oke, maka menjadi sepertiga dikali dengan 6A ditambah 3 tambah 6, 9, ini 18, 18 tambah 12 itu 30 ya. 30 tambah 15 itu 45, 45 ditambah dengan 18, 8 ditambah 5 itu 13, simpan 1, 5 tambah 1, 6. Kita tambah dengan 63, hasilnya 87. 6 dibagi 3 itu 2. Kita dapat 2A sama dengan 87 dikurangi 63. 7 kurangi 3 itu 4, 8 kurangi 6 itu 2. Maka nilai A-nya 24 bagi 2 yaitu 12. Pasti bisa ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Ini tentang peluang ya, probabilitas. Soalnya adalah diketahui suatu ujian matematika terdiri dari dua bagian A dan bagian B. Peserta harus menjawab 6 dan 9 pertanyaan dari bagian A. Oke, ini berarti targetnya ya, yang diminta. Target atau yang diminta. Untuk yang bagian A, dia harus ngerjain 6 dari 9. Untuk yang bagian B, dia targetnya mengerjakan 4 dari 6. Berarti kita hitung total yang dikerjakan itu, total soalnya ya. Berarti kan 9 tambah 6 itu 15. Total soal itu 15 soal. Nah, tapi yang bagian A dia hanya ngerjain 6, bagian B dia hanya ngerjain 4. Seorang peserta tidak membaca aturan pengerjaan soal. Ia mengerjakan 10 secara acak. Probabilitas ia mengerjakan 6 soal dari bagian A dan 4 soal dari bagian B adalah. Nah, berarti kita akan mencari sampel dulu ya, n sampelnya ya. 6 ditambah dengan 4 ya, dia hanya ngerjain 10 soal secara acak, berarti yang tadinya 15 soal dia hanya ngerjain 10, kita hitung langsung aja, 15 faktorial dibagi dengan 10 faktorial, 15 kurangi 10 itu 5 ya, 15, 14, 13, 12, 11 kali 10 faktorial, kita bagi dengan 10 faktorial dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret, mana lagi yang bisa kita coret? 15, 5 kali 3 itu 15. 12 bagi 4 itu adalah 3, 14 bagi 2 itu adalah 7. Ya, berarti sampelnya 7 kali 13 kali 3 kali 11. Oke. Sekarang kita akan mencari NA-nya terlebih dahulu. Untuk NA-nya, dia mengerjakan 6 dari 9 ya, maka kombinasi 9, 6 dan 4 dari 6. Berarti kombinasi 6 dari 6 kerjain cuma 4 gitu ya. Oke, 96, maka 9 faktorial, langsung aja ya 9 kurangi 9 kita berhenti sampai di 6 ya. 9, 8, 7, 6 faktorial. Di sini ada R faktorial. 9 kurangi 6 itu 3 ya. Maka 3 faktorial itu nilainya 6. Dikali kombinasi 64. 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 kurangi 4 itu 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. Oke, coret. 9 dibagi 3 itu adalah 3, 6 bagi 3 itu 2, 8 dibagi 2 itu 4. 3 kali 4, 12 ya, 12 kalikan 7. Ini kita coret, 30 bagi 2 itu 15. Ya, kita bisa mengerjakan peluangnya ya.
Rumus peluang itu adalah NA dibagi N sampel. 12 kali 7 kali 15 kita bagi dengan sampelnya. 7 kali 13 kali 3 kali 11. Kita bisa coret. 15 bagi 3 itu adalah 5. 12 kalikan 5 tuh 60 ya. Yang atasnya 60 ya, Dek. Berarti ini salah, ini salah. Terus 3 kalikan 1 tuh 3, yang belakangnya 3. Nah, ini betul, kemungkinan betul, ini salah. 11 dikalikan 13 itu 143 ya. Iya, jawabannya ada itu poin B. Kita akan lanjut di soal nomor 7 ya. Tapi di part selanjutnya ya, karena ini durasinya sudah cukup banyak ya. Assalamualaikum.